Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Farhan, Wahyu Hidayat, Ida Mawati, Sukmalia Putri, Ariandi, Faisal Hamzah, Ariandi, Muhammad Iqbal, Mulyani Putri, Wastuti, Novalia, Andrea, Abdul Aziz, Almila, Abdul Rahman. Iya, berarti hadir semua ya. Ya, terima kasih. Besok mudah-mudahan juga anak-anak Ibu bisa hadir seperti ini, tidak ada yang tempo ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini nak? Sudah, Bu. Masih tetap bersemangat? Masih. Semangatnya masih pasti kuat ya? Ya. Oke, nah Ibu kasih dulu terlebih dahulu request kita. Silakan dikerjakan. Dikirim ke belakang ya. Oke. Bisa dikerjakan selama 2 menit? Sudah ya? Ya? Semuanya sudah? Sudah. Ya, silakan yang dari belakang dioper ke depan. Oke, yang dari situ sudah. Terima kasih ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Semalam kita sudah belajar mengenai materi tentang cerpen, yaitu tentang cerpen yang kita pelajari semalam apa? Novalia. Struktur cerpen, Bu. Struktur cerpen. Ya, pasti ingat semua karena baru kemarin kita mempelajari struktur cerpen. Ada yang masih ingat struktur cerpen? Iya, Iqbal. Struktur cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Struktur cerpen itu ada 4. Masih ingat semua ya anak? Yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Iya, terima kasih anak-anak Ibu hebat semua masih mengingat apa yang kita pelajari semalam. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita seperti yang sudah Ibu sampaikan semalam. Ada yang Ibu sampaikan semalam apa yang kita pelajari hari ini kan? Ada ya, yaitu mengenai menulis. Iya, menulis teks cerpen. Nah, sekarang perhatikan apa yang menjadi KD kita pada pembelajaran ini. Yaitu KD 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menentukan rancangan cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang kedua, siswa mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur, teks, dan kebahasaan. Nah, aspek yang akan Ibu nilai juga ya pada kegiatan ini, pada pembelajaran kita tetap sama. Ada 3 aspek yang akan Ibu nilai, yaitu yang pertama
kemudian penilaian kelompok, dan yang terakhir adalah penilaian individu. Nah, sekarang pada anak-anak Ibu, supaya lebih jelas, Ibu akan sampaikan materi kita pada pertemuan ini. Silakan anak-anak Ibu amati ke depan. Ini adalah menulis teks. Iya, menulis teks cerpen. Oke? Nah, karena kita akan menulis teks cerpen, Ibu tidak akan sampaikan lagi struktur itu. Kita lanjut ke tujuan membuat rancangan teks cerpen itu. Karena kalau kita akan menulis cerpen, kita akan merancang dulu, membuat kerangkanya dulu, supaya nanti cerita yang akan kita tulis itu, cerpen yang akan kita tulis itu runtuh dengan berdasarkan kerangka yang sudah terlebih dahulu kita susun. Nah, Ibu minta dulu kepada Ajis untuk membacakan dengan suara yang kuat. Tujuan membuat rancangan teks cerpen. 1. Membantu keterhubungan antar paragraf. 2. Membantu menentukan topik paragraf. 3. Memiliki cerita yang terfokus. 4. Minimalisir terjadinya kritis tema. 5. Membantu mewujudkan karya terbaik. 6. Memudahkan penulisan. Iya, itu adalah tujuan kita melakukan rancangan ketika kita akan menyusun sebuah cerpen. Jadi secara runtut itu semua harus kita lakukan. Berarti nanti kerangka pertama akan kita susun berdasarkan struktur yang itu bagian dari orientasi. Jadi kita buat dulu gambaran pada poin yang pertama, membantu keterhubungan antar paragraf. Jadi harus kita juga perhatikan nanti struktur itu. Jadi ini bisa kita lakukan, rancangan atau kerangka ini bisa kita buat apabila kita berpedoman kepada struktur yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Ya, mulai dari orientasi sampai kepada resolusi. Kita tentukan dulu kerangkanya. Garis-garis besar, itu maksudnya ya. Kerangka itu adalah garis-garis besar yang akan kita kembangkan nanti menjadi sebuah cerpen. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah menulis cerpen. Coba Pak baca dulu langkah-langkah menulis cerpen. Langkah-langkah menulis teks cerpen. 1. Menentukan tema cerpen. 2. Penulisan paragraf. 3. Pemilihan diksi. 4. Menentukan alur dan konflik. 5. Penulisan judul. Iya. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita juga lakukan ketika kita akan menulis cerpen. Boleh dilihat bukunya di buku paket kita dan LKS kita. Ya, ada di sana sudah ditentukan. Nah, yang pertama dikatakan di sana kita akan tentukan dulu tema cerpen itu apa. Tema itu artinya adalah gambaran umum. Iya kan? Tema itu adalah gambaran umum atau tentang apa yang akan kita buat. Cerita tentang apa yang akan kita tuliskan. Apakah misalnya tentang persahabatan, tentang kehidupan, tentang pendidikan, banyak ya. Tema itu adalah merupakan gambaran secara umum. Nah, kemudian penulisan paragraf. Iya, cerpen itu kan kita tulis dalam bentuk paragraf. Namanya cerpen itu adalah bentuk cerita narasi. Jadi disusun dia dalam bentuk paragraf. Kemudian yang ketiga, pemilihan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kata-kata yang akan kita pergunakan, kata-kata yang akan kita pakai pas kita menulis cerpen haruslah kata-kata yang berbau seni. Ya, jarang sekali kita temukan di dalam tulisan cerpen itu kata-kata yang baku. Ya, kata-kata baku. Tetapi pemilihan kata yang kita pakai dari di sana sering kita temukan nanti ya penggunaan majas, penggunaan makna-makna konotasi. Nah, disinilah dia bermain diksi ketika kita akan menulis sebuah cerpen. Nah, kemudian
mereka. Karena alur itu disebut adalah rangkaian rangkaian peristiwa. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh setiap tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir, penulisan judul. Nah, sesudah itu semua kita tentukan, baru nanti kita tentukan, oh inilah judul yang pas pada cerita yang akan saya tulis. Jadi langkah-langkah ini harus anak-anak ibu buat nanti ketika ibu akan memberikan tugas yang akan kalian selesaikan nanti bersama dengan teman kelompoknya berdasarkan ini. Langkah-langkah menulis teks cerpen. Paham anak-anak ibu? Paham? Oke. Ada yang mau bertanya dengan pembelajaran kita ini, materi yang sudah ibu tanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Iya, silakan Wahyu. Apa yang harus kita tulis dalam orientasi itu, Bu? Oh iya ya. Apa yang harus, itu pertanyaan yang bagus. Berarti nanti dia harus memikirkan apa saja yang harus kita lakukan atau apa saja yang harus kita buat di dalam orientasi. Karena nanti ketika saya memberikan LKPD kepada anak-anak ibu semua, kalian akan tuliskan cerpen itu berdasarkan struktur. Itu sebabnya mungkin Wahyu bertanya, di orientasi itu apa yang harus kita buat? Ada yang bisa menjawab? Apakah yang harus kita buat di dalam orientasi? Oke, perhatikan. Di dalam orientasi itu, ketika kita akan menulis sebuah cerpen, seperti yang sudah Ibu sampaikan semalam, berisi tentang penggambaran tokoh, berisi tentang penggambaran latar, iya kan? Penggambaran tokoh dan penggambaran latar. Latar itu ada berapa? Ada berapa latar? 3 ya, yaitu latar waktu, tempat, dan latar suasana. Iya. Jadi diingat ya, itulah yang dibuat di dalam orientasi. Penggambaran watak dan penggambaran latar di dalam cerpen yang akan kita tuliskan. Bagaimana Pak Yu, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, iya. Terima kasih. Nah, sekarang kembali kita perhatikan. Oke, ada di sini Ibu tampilkan gambar. Dicermati sebentar. Ya. Gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Perhatikan sebentar ya. Oke, Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang maksud dari gambar-gambar yang ada di depan? Saya, Bu. Ayo. Gambar tersebut mengisahkan cerita tentang perjuangan, Bu. Mengisahkan tentang perjuangan. Bisa dilihat itu mengapa temannya mengatakan bahwa ini adalah gambar-gambar ini mengisahkan tentang perjuangan. Bisa dilihat, yaitu menunjukkan pada gambar ya. Ini ya, gambar ayah. Itu kan menggambarkan perjuangan itu. Nah, lihat itu kan. Ya kan? Nah, ada yang bisa menambahkan? Ya, Iqbal. Gambar tersebut menceritakan seorang anak perempuan yang berhasil sampai menjadi seorang sarjana. Iya. Iqbal melihat gambar ini dari segi yang lain. Karena di sini ada kita lihat anak gadis lah kita sebut ya, yang paling atas, dia adalah sudah meraih gelar sarjana. Ya kan? Jadi kalau kita urutkan, karena ini nanti akan menjadi proyek yang akan Ibu kasih kepada anak ibu, menyusun atau menulis cerita cerpen berdasarkan gambar-gambar ini. Jadi secara keseluruhan ini kita lihat adalah tergantung kepada anak-anak ibu bagaimana mendeskripsikan gambar ini. Jadi tidak harus sama nanti ya. Bagaimana kelompok itu nanti mendeskripsikannya, dari gambar yang mana akan dimulai pertama, gambar yang mana akhirnya.
nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada kelompoknya masing-masing. Tidak harus sama. Paham kan? Nah, itu yang akan dikerjakan nanti. Berarti ini harus kita selesaikan dengan memperhatikan struktur penulisan teks cerpen. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saatnya sekarang kita akan mengerjakan LKPD dan anak-anak ibu semuanya ibu minta untuk berkelompok kembali. Silakan membentuk kelompok. Oke, sudah? Semuanya sudah di kelompoknya? Sudah ya? Oke, sekarang tugasnya, proyeknya yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok adalah membuat cerpen, ya, membuat cerpen berdasarkan gambar yang sudah ibu sajikan di depan. Nah, jadi sekarang kepada masing-masing kelompok, ya, tadi tugasnya adalah proyek yang akan ibu kasih membuat cerpen. Cerpen yang akan anak-anak ibu buat berdasarkan gambar yang sudah ibu tampilkan. Ya, jadi sekarang kepada masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Tentukan bagian-bagiannya apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota kelompok, ya. Ditentukan bagiannya. Jadi setiap anggota kelompok tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi jangan ditunggu temannya satu orang yang mengerjakan semua, harus dibagi berdasarkan strukturnya, ya. Ada 4 struktur, itu yang kalian bagi di dalam kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok silahkan langsung menyusun cerpennya berdasarkan ini. Paham ya? Oke. Kemudian ini proyek yang ibu kasih, tugas yang sudah harus kalian selesaikan. Nanti akan ibu kumpulkan hasilnya. Ya, di akhir nanti akan ibu kumpulkan. Kemudian kita sepakati dulu waktu mengerjakannya. Ya, kita sepakati waktu mengerjakannya. Untuk menulis cerpen kita cukup 15 menit. Cukup ya? Kemudian untuk mempresentasikannya cukup juga 15 menit ya? Cukup ya, Nak ya? Nah, kemudian yang untuk menyimpulkannya nanti. Untuk menyimpulkan cukup 5 menit. Jadi itu waktu yang harus kita pergunakan. Anak-anak ibu harus bisa mempergunakan waktu itu sebaik mungkin ya. Jadi semuanya nanti bisa kita selesaikan sampai kepada penyimpulan dari penulisan teks cerpen. Bisa anak-anak? Bisa ya? Oke, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Setiap anggota kelompok harus aktif, sesuaikan dengan yang sudah kalian rancang. Ya.
gabungkan. Tadi ini kan bagian ini, bagian ini satu-satu ya. Jadi nanti pas kita presentasi sudah lengkap semua strukturnya mulai dari orientasi sampai kepada resolusi. Kelompok 3 sampai di mana? Dibagi tadi kan? Dibagi-bagi kan? Bukan satu orang yang mengerjakan kan? Iya, harus disesuaikan dengan apa yang sudah dirancang. Jadi jangan satu orang yang bekerja. Harus semuanya mengeluarkan ide. Idenya dituliskan di dalam rancangan-rancangan yang sudah beliau susun. Ada kendala, Rama? Tidak? Bisa? Bisa. Oke, dilanjutkan ya. Masih ada waktu ya, nak? Diperhatikan. Pemilihan diksinya juga diperhatikan supaya nanti siapa yang ditulis hasilnya bagus ya. Sudah rampung semuanya? Sudah disatukan menjadi sebuah template? Sudah? Kelompok 2 sudah digabungkan? Kelompok 3? Sudah? Sudah? Berarti sudah selesai ya? Sudah siap semua? Oke, kalau sudah selesai semuanya, berarti kita akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Siapa pertama ya? Kalau kemarin sudah kelompok 1, Ibu mulai dari kelompok 3. Oke. Ya. Jangan selamanya kelompok 1. Kita harus rolling kelompok 3. Oke, siapa yang membaca hasilnya? Ya, Nova. Tolong membacakannya dengan suara yang jelas ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mari sama-sama kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, pada kelompok 3 disilakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Ayo bangun nak, apa kamu tidak sekolah? Tanya ibu dari luar kamar. Ibu langsung masuk kamarku yang memang tidak terkunci. Bergegas berangkat ke sekolah, kamu bisa berangkat dengan abangmu. Ibu, mengapa aku harus ke sekolah? Tanyaku pada ibu sambil berpakaian seragam merah putih. Karena sekolah akan membantumu meraih cita-citamu. Apa cita-citamu anak cantik? Tanya ibu kembali sambil menyiapkan kaos kaki dan sepatuku. Setiap orang punya cita-cita dalam hidupnya. Cita-cita adalah harapan di masa mendatang. Bukan bagaimana kita melalui menggapai cita-cita, tetapi dari mana kita mendahulunya. Aku jadi tahu dari keluarga dan sekolah aku memulai menggapai cita-cita. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada kelompok lain yang mau bertanya, memberi saran dan masukan, kami silakan. Terima kasih. Iya. Kelompok 1 atau kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan masukan ataupun saran kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 1 hanya ingin menyampaikan bahwa cerpen yang dibuat oleh kelompok 3 tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan gambar. Terima kasih.
menanggapinya? Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah memberikan masukan atas diskusi kelompok kami. Kami akan mencoba untuk memperbaiki cerpen yang kami tulis. Terima Iya. kasih. Oke, mereka bersedia menerima masukannya dan mereka akan bersedia mengulang atau memperbaiki cerpen yang mereka tulis. Nah, dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sependapat dengan kelompok 1 dengan bahwa cerpen yang ditemukan oleh kelompok 3 tidak sesuai dengan gambar. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Kami sampaikan kepada kelompok 2 yang sudah memberikan masukan atas diskusi kelompok kami. Kami akan mencoba untuk memperbaiki cerpen yang kami tulis. Iya. Oke. Nah, itu ya bahwa cerpen yang ditulis oleh kelompok 3 tidak ada hubungannya dengan gambar yang disajikan. Nah, kepada kelompok 3 silakan ditutup. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Tidak ada kesalahan dan kejanggalan lain, mohon izin mohon maaf. Ya, silakan kepada kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Kami berikan dulu tepuk tangan. Harus kita semangati supaya nantinya kelompok 3 akan lebih bersemangat, lebih teliti di dalam menyelesaikan diskusi kelompok. Iya, menyelesaikan diskusi kelompok. Nah, berikutnya Ibu minta kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Ya, kepada kelompok 2, siapa yang akan membaca hasilnya? Iya, Kaisar, silakan Kaisar. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perjuangan ayah. Angin bertiup kencang, cuaca sangat terik. Ia melintasi jalan yang sungguh berisik. Akhirnya ia sampai juga di persimpangan jalan dan melihat sebuah rumah merah yang pagar bertuliskan "Awas anjing galak" dan dilarang parkir depan pintu. Aku memiliki 3 orang anak. Anak pertama dan kedua telah diadopsi ke keluarga kaya. Mereka susah hidup enak berbanding berbalik dengan kehidupan kami. Perjuangan seorang ayah baru disadari Siti sejak dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu dirinya baru menjelang melihat perbuatan ayahnya mencari penghidupan sebagai tujuan diri. Awalnya semua itu dijadikan Siti karena penuh dan sedih hatinya saat melihat perjuangan sang ayah mencari kebutuhan hidup bagi dia dan dirinya dengan rasa pengalah. Tibanya di rumah, dilihat ibu sedang mencuci baju kotor yang bertumpuk di dalam keranjang. Ayah minta Siti dan ibu untuk duduk bersama. Ibu Siti, walau bagaimanapun kehidupan kita nak, kau nak harus tetap sekolah. Kita harus tetap hidup. Sore itu, Siti sempat dipanggil ayah. Ayah berpesan, inilah hidup nak. Gunung yang kau lihat indah, tak seindah apa yang kau lihat. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, beri saran dan masukan, kami silakan. Terima kasih. Iya, silakan kepada kelompok lain yang mau beri pertanyaan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kepada kelompok 2 bahwa cerpen yang ditulis sudah lengkap struktur cerpennya, sudah ada orientasinya, rangkaian peristiwanya, komunikasinya, dan resolusinya. Iya, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah mengapresiasi hasil diskusi kelompok kami. Ya, ada kelompok lain lagi yang mau bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bahwa yang sudah dikerjakan kelompok 2 sudah bagus dan strukturnya juga sudah tepat serta cerpen ditulis sudah sesuai dengan gambar. Kami kelompok 2 juga berterima kasih atas aspirasi yang diberikan kelompok 3. Oke, berarti masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 1 hanya merupakan apresiasi karena cerpen yang ditulis oleh kelompok 2 sudah sesuai dengan struktur dan sesuai dengan gambar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan ditutup. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada yang salah kami mohon maaf.
Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir, silakan tinggal kelompok satu. Silakan kelompok satu. Baik, kelompok satu siapa yang mau membaca? Wahyu, ya Wahyu, tolong suaranya agak dikuatkan supaya teman kita bisa mendengarkan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menggapai cita-cita. Di sebuah desa hiduplah satu keluarga yang kehidupannya kurang mampu. Dia adalah keluarga Pak Kasdim. Pak Kasdim memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Dimas, duduk di bangku kelas 3 SMP. Anak kedua bernama Seto, duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan anak ketiga bernama Astrid, duduk di bangku kelas 5 SD. Keluarga Pak Kasdim adalah keluarga yang baik dan taat beragama. Pak Kasdim bekerja serabutan, tidak kenal lelah dan selalu melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi keluarga kecilnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Astrid kini telah duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu sekolah ternama di kota itu. Di kota inilah Astrid akan mulai mengukir cita-citanya bersama dengan teman-temannya. Dalam waktu 4 tahun, ia sudah dapat menyelesaikan kuliahnya. Selama 4 tahun menjadi mahasiswa, ia berjuang untuk tidak pantang menyerah dalam hal apapun. Dengan doa dan dukungan keluarga yang selama ini tiada hentinya, akhirnya membuahkan hasil. Dan perjuangan selama 4 tahun tersebut tidak sia-sia. Astrid akhirnya diwisuda. Kedua orang tuanya ikut bangga. Begitu juga dengan kakaknya Dimas. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada pertanyaan, masukan, maupun saran dari kelompok lain, kami silakan. Kami dari kelompok 3 ini menyampaikan bahwa yang sudah dikerjakan kelompok 1 sudah bagus dan strukturnya juga sudah tepat, serta cerpen yang ditulis sudah sesuai dengan gambar. Terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok 3 yang sudah memberikan apresiasi terhadap hasil diskusi kelompok kami. Ya, kelompok yang lain. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan bahwa hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus dan tepat. Cerpen yang dibuat sudah lengkap strukturnya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberi apresiasi terhadap hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan itu. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada salah, mohon diberi maaf. Oke, silakan kembali dulu. Oke, untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan. Oke, sudah selesai kita presentasikan kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyelesaikan proyek menulis teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dan juga sudah sesuai berdasarkan gambar. Nah, khusus untuk kelompok 3, tolong ibu tekankan lebih dicermati lagi ketika akan menulis cerpen, diperhatikan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana kita akan memulai cerpen apabila kita sudah disuruh membuatnya berdasarkan gambar. Harus kita sesuaikan. Bisa ya? Gak apa-apa ya? Diulang ya? Oke, karena nanti akan dikumpul. Nanti akan diulang apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-temannya tadi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Siapa yang bisa anak? Saya Bu. Farhan. Oke, silakan Farhan. Teks cerpennya itu membuat suatu proyek dalam bentuk cerita. Iya, teks cerpen yaitu proyek kita dalam membuat sebuah teks cerita. Ada yang bisa lagi? Saya Bu. Iya, Nova. Membuat kerangka atau pola proyek teks cerpen dan mengembangkannya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Iya, membuat kerangka atau rancangan teks cerpen
Dan rancangan-rancangan yang sudah kita buat itu kita kembangkan menjadi sebuah tulisan cerpen. Itulah yang menjadi simpulan kita pada pembelajaran ini. Baik, selanjutnya Ibu akan kasih post test, ya, mengukur sudah kamu pahami atau tidak materi yang sudah kita pelajari. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. 1 menit. Siap kan? Ya semua ini? Oke, sudah semuanya menjawab. Baik, selanjutnya Ibu akan sampaikan materi kita untuk minggu besok. Ya, materi kita untuk minggu besok kita akan masuk ke bab yang baru. Karena ini adalah akhir dari pembelajaran kita di bab 3. Jadi minggu besok kita masuk ke bab 4, yaitu berhubungan dengan teks tanggapan. Jadi minggu besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks tanggapan. Baik, untuk PR kita, untuk PR anak-anak ibu semuanya, ini PR individu ya, bukan kelompok lagi ya, dikerjakan secara mandiri. Tolong dilihat LKS-nya halaman 56. Ya, LKS halaman 56, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditandai saja di LKS-nya. Ya, terus kemudian dikerjakan nanti di LKS-nya saja. Karena minggu besok Ibu akan kumpulkan LKS. Sudah? Paham anak-anak? Paham ya? Baik. Tugas yang tadi akan Ibu kumpulkan. Cerpen yang sudah dikerjakan tadi. Mana kelompok 1? Ini ya, kelompok 1. Kelompok 2, cerpen yang sudah ditulis tadi. Kelompok 3. Iya. Nah, ini akan Ibu nilai hasil proyek yang sudah kalian tuliskan. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Kak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Boleh istirahat.